tuh nih antara pumping Iya. sama itu ya bedanya pagi-pagi ya kita namanya gitu. Nah jadi waktu itu, jadi Halo teman-teman, selamat datang di podcast Simpang 5, Kupas Tuntas Fakta Menarik. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai aja tapi fokus banget karena kita akan membahas mengenai seorang perempuan yang mana fase perempuan itu awalnya mereka juga sama aja kayak laki-laki, memiliki karir, jenjang yang serius gitu. Tapi bedanya perempuan akan fokus menjadi seorang ibu. Nah, menjadi seorang ibu kan berarti memiliki tanggung jawab yang cukup penuh juga ya karena mereka mengalami proses selama 9 bulan itu, bagaimana mereka mengatur antara pola mereka fokus ke jenjang karirnya sampai akhirnya di tahap itu. Nah, tentunya aku kedatangan bintang tamu yang mana menurut aku tuh keren banget. Beliau memiliki 3 job desk sekaligus, yang mana yang pertama itu pekerjaan tetapnya, terus pekerjaan sampingan, dan sekarang udah menjadi ibu baru gitu. Keren banget kan? Apa aja sih obrolan kita bahas pada podcast kali ini? Langsung saja kita sambut Mbak Felin. Halo. Halo Mbak, apa kabar? Gimana Mbak hari ini menurut Mbak? gimana? Hari ini menurut Mbak gimana sih? Di hari ini lumayan oke. Karena kita ngobrol hari ini agak sedikit hampir menjelang sore ya Mbak podcast kita hari ini. Iya. Tapi tetap semangat kan Mbak? Semangat dong. Tetap semangat lagi. Iya, demi Dila ini. Waduh. Oke, gimana Dila? Jadi Mbak, boleh dong aku tanya-tanya Mbak, karena kan aku juga pasti akan ada di tahap menjadi seorang ibu ya Mbak. Betul. Aduh, kok berat ya obrolannya. Tapi Ya nggak karena apa-apa kan? posisinya Mbak juga pernah dulu kayak Iya. Dila gitu. Gimana? Gimana? Gimana ya Mbak? Boleh nggak sih Mbak ceritain sedikit nih gimana kehidupan yang mengalami perubahan sekarang yang Mbak rasain karena Mbak udah jadi seorang ibu? Oke, mungkin cerita belakangnya dulu ya. Boleh Mbak. Oke. Gimana kalau Jadi Mbak itu udah mulai bekerja di IndiHome-nya ini ya, itu dari 2021. Dari 2021 itu udah mulai bekerja. Itu sekitar umur berapa ya? Aduh, lupa lagi ya. Itu Mbak udah menikah apa belum? Belum. Itu masih single kayak Dila. Masih kayak Dila mencari-cari. Iya betul, masih yang galau-galau, masih yang dengerin lagu galau. Terus mau pengen nongkrong ngelihatnya ya seger-seger kayak cogan-cogan. Kalau sekarang tuh ya udah ada cogannya, bodo amat gitu. Nah, kalau dulu memang kayak ya udah kita pulang ataupun mau kerja ya enjoy aja gitu kan. Bangun tidur, mandi, terus makan, dandan kayak gitu. Terus milih-milih outfit mana yang mau dipakai. Betul banget gitu, ya fase itu. Gitu. Terus kalau sekarang itu ya bedanya pagi-pagi ya kita harus ngurus anak dulu, belum lagi anaknya mau nyusu, mau ini, belum lagi rewel, ganti popok, dan ya itu cukup menguras tenaga. Jadi kayak sekarang ini tuh fokusnya kebagi 3 jadi. Fokus ke bapaknya, fokus ke anaknya, sama ke diri sendiri gitu. Jadi 3. Ini fakta kalau udah berkeluarga ya. Betul banget. Bapaknya, anak, sama baru diri sendiri terakhir. Jadi itu kalau kata orang kan kita harus mikir diri sendiri. Kalau udah nikah, kita mikir diri sendiri itu belakangan. Jadi pertama tuh yang kita fokuskan itu ada anak. Terus suami. Kalau suami kita nggak fokusin, nanti dia ngambek nih. Kayak kenapa ngurus anak doang kayak gitu. Makanya nanti akhirnya terjadi perselingkuhan. Takutnya gitu karena nggak ada perhatian istri ke suami after melahirkan. Gitu. Nanti juga ya Mbak. Takut nikah. Jangan ya Mbak. Nikah itu enjoy, happy kalau kita ketemu pasangan yang pas. Aduh berat ya Mbak. Gitu. Jadi itu awalnya Mbak mengalami perubahan yang cukup jauh ya Mbak. Iya. Dari awalnya dulu kayak santai-santai sampai akhirnya ke terbagi-bagi yang fokus ke anak, suami. Betul. Urusan diri sendiri nanti dulu. Betul. Oke, lanjut Mbak. Aku mau nanya lagi nih. Boleh. Di tengah peran baru ini yang Mbak jalani dalam pekerjaan tetap, apa sih tantangan yang paling kerasa banget di fase ini Mbak? Menurut Mbak? Kerasa banget gitu. Padahal Mbak ada pekerjaan tetap yang lagi Mbak jalanin, terus Mbak udah jadi ibu sekarang. Oke, jadi kan kita ini udah jadi ibu nih, udah melahirkan. Jadi kan ibu itu pasti punya proses menyusuin. Nah, jadi kebetulan pekerjaan Mbak ini lebih dominannya ke lapangan. Jadi
Mbak harus bagi waktu nih antara pumping sama ke lapangan. Nah, kadang itu yang jadi repotnya. Kita pumping, itu kan mau dibawa kemana-mana tuh kan, alat tempur sih istilahnya. Nah, alat tempur itu yang harus kita bawa kemana-mana. Kadang lagi bener-bener kerja kayak dari pagi sampai ke siang. Nah, itu bener-bener nggak bisa pumping. Akhirnya apa? Sakit kayak gitu. Oh, ada efek sakit ya Mbak? Iya, gitu. Itu mungkin kalau yang pernah Mbak dengar atau istilah-istilah lain tuh, itu mungkin fase itu bakal terjadi 1 hingga 3 atau 4 bulan. Setelah itu ya udah dia nggak akan bengkak kalau kita nggak pumping. Ini jadi ilmu baru nih. Betul. Podcast yang lagi dengar nih. Jadi sekitar 4 bulan atau 3 bulan itu fasenya ya Mbak? Dari satu. Dari satu? Iya, kalau misalkan kita nggak nyusuin atau kita nggak pumpingin, ya itu bakal bengkak kayak gitu, sakit. Kayak anak kucing deh. Dia kan ada anak nih, terus anaknya mati. Ya terus itunya kan jadi besar tuh, karena susunya di dalam. Aku pernah lihat sih Mbak, jadi gitu prosesnya ya Mbak. Betul. Oke Mbak, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Selain kerjaan utama tuh Mbak juga punya job lain kan Mbak? Nah, sebagai MC ya Mbak? Atau, ya nggak sih Mbak ada. Itu kenapa Mbak bisa memiliki kerjaan sampingan padahal Mbak tuh udah punya pekerjaan tetap? Itu aku penasaran apa Mbak hobi gitu awalnya, coba deh ceritain sedikit. Waktu itu Mbak masih single ya, masih belum menikah. Nah itu ditawarin sama dulu kakak kelas Mbak waktu SMA, sekarang dia punya WO, Mbak join WO. WO-nya nggak usah disebutin ya apanya gitu. Nah jadi waktu itu kenapa Mbak ambil, awalnya coba-coba ya. Awalnya coba-coba, oh yaudah cobalah gitu kan. Kan kalau WO itu Sabtu sama Minggu. Karena orang nikahnya kalau nggak Sabtu Minggu kalau di kota. Gitu. Nah terus awal coba ternyata enjoy. Terus hanya keterus. Jadi kayak Senin sampai Jumatnya kerja kantor, Sabtu atau Minggunya ngejob. Berarti nggak keganggu ya Mbak sama kerjaan tetap? Sejauh ini enggak, jadi enjoy aja. Cuman memang jatuhnya kita full day. Makanya tuh mikir kan, pas aku tahu Mbak ada kerjaan sampingan lagi pada udah kerja tetap, terus Mbak juga udah punya anak kan sekarang, apa nggak capek ya Mbak? Gimana Mbak capek? Sebenarnya kalau kita ngejalaninnya enjoy, kita nggak terpaksa sih oke ya. Berarti itu balik lagi bagaimana kita tuh menjalani proses itu ya Mbak. Sama satu lagi, kita minta support suami, izin suami, kira-kira boleh nggak kalau misalkan join lagi gitu. Kalau sekarang karena Mbak baru lahiran, memang sekarang Mbak lagi nggak ngejalanin itu. Jadi istilahnya kalau anak kantoran itu cuti dulu gitu. Mungkin next bakal lanjut lagi, tunggu pemulihan Mbak. Baru nih kan, baru tadi kan, makanya hari ini aku mau kepo-kepo ini. Boleh. Baru ini kan pasti banyak prosesnya tuh masih membekat ya Mbak. Kalau udah lama pasti bingung mau nanya, kadang lupa pasti kan Mbak. Ini selanjutnya aku mau nanya nih, gimana cara Mbak membagi waktu ke anak, pekerjaan utama sama job sampingan? Walaupun Mbak tadi udah ngejelasin tuh kan kalau misalnya kerjaan tetap itu Senin sampai Jumat gitu kan. Terus Sabtu Minggu juga tuh kalau misalnya tumburan atau misalnya tiba-tiba nih anak Mbak lagi kurang enak badan atau tiba-tiba misalnya waktu yang pekerjaan tetap ini mengharuskan Mbak untuk datang di hari Sabtu tuh gimana Mbak milihnya? Apakah Mbak langsung ngebatalin salah satunya atau gimana? Gimana Mbak melihatnya? Kalau untuk itu Mbak lihat dulu nih prioritasnya yang mana. Misal untuk urgentnya ini anak Mbak memang sakit, ya Mbak coba fokuskan ke anak. Cuma balik lagi, Mbak butuh pendapat suami. Kira-kira suami Mbak ini bakal support nggak? Misal contohnya kayak gini, oh nggak apa-apa, sayang kamu yaudah go aja, nanti anak biar aku yang jaga. Nah kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk membagi waktu itu atau menjadi prioritas itu yang mana urgentnya dulu. Jadi kita lihat dulu nih, kira-kira kalau misalnya kedepannya kesini bakal bahayanya kesini, berarti kita prioritaskan yang kesini dulu. Betul. Terus kalau misalkan nih, tadi kan gimana cara bagi waktunya ya. Nah kalau Mbak kalau misalkan udah masalah pekerjaan, ya udah Mbak fokus kerja. Gitu ya. Untuk anak kan kebetulan anaknya dititip sama nenek ya. Nah jadi kalau sama nenek itu kebetulan kita nggak perlu mikir lagi, oh ini anak
bakal diapa-apain ya, kayak gitu kan enggak, karena kita udah tahu nih sama orang tua kita sendiri gitu kan, nggak mungkin dijahatin. Nah jadi kalau misalkan anak sama nenek ya udah aman. Terus kalau misalkan Mbak lagi kerja, balik yang tadi ya, kalau Mbak lagi kerja ya kerja. Cuman kalau misalkan udah pulang ke rumah, ya udah Mbak fokus sama anak. Ya, ataupun ada pekerjaan tiba-tiba urgent, mungkin Mbak tetap prioritaskan anak, karena kan itu udah di luar jam kerja. Kecuali memang itu jam lembur. Gitu. Tapi tetap Mbak bakal ngerespon pekerjaan dulu ya. Betul, iya. Lihat mana yang harus diprioritaskan penting dulu. Iya. Posisinya. Nah, dalam situasi ini Mbak, tuh menurut aku cukup berat ya Mbak, karena walaupun misalnya kita udah terbiasa enjoy tuh pasti ada yang namanya sisi capek ya Mbak. Betul. Pernah nggak Mbak ngalamin itu sampai yang kayak udahlah aku resign aja fokus ke anak? Pernah nggak Mbak ada di posisi itu? Kalau capek, mungkin semua orang capek ya. Kalau Mbak mungkin di fasenya itu belum bisa menerima diri sih waktu itu. Jadi waktu itu capeknya tuh lebih ke apa ya? Bingung Mbak ini tuh kenapa gitu. Gitu kayak dia nangis terus nih, kita nggak tahu ngapain, karena mungkin karena masih jadi ibu muda ya, masih baru jadi ibu, dan si bayi ini baru bisa jadi baru jadi anak gitu. Berarti ini sama kayak baby blues, tapi versi nah kalau Mbak sih, kalau untuk capek kerja yang kayak mau resign gitu, sampai saat ini belum terpikir ke sana. Karena kenapa? Untuk seorang ibu mungkin nggak semua ya, untuk Mbak bekerja itu healingnya Mbak. Setelah mengurus anak, kayak stresnya mengurus anak, untuk pergi kerja itu adalah healing Mbak. Jadi pas ke Mbak kerja, ya itu Mbak gitu loh. Pas Mbak di rumah, itu Mbak adalah ibu. Pas di kantor, ya Mbak adalah Mbak gitu. Aku adalah aku gitu. Jadi Mbak udah memiliki menanamkan versi diri Mbak itu, jadi biar nggak terlalu pusing itu kerjaan. Tapi pas balik lagi ke rumah Mbak balik lagi seperti jadi ibu. Iya. Cuman kalau ditanya pernah capek atau enggak, pernah. Tapi belum ada kepikiran kalau mau resign karena itu belum, karena enjoy Mbak di sana, healingnya tuh di situ, kayak kan kalau kata orang tuh me time-nya. Nah, me time-nya Mbak itu posisinya pas lagi ke kantor. Cuma kalau pas di rumah, ya udah Mbak udah jadi ibu lagi tuh, nggak me time lagi gitu. Awal sekarang ya. Berarti seru nih kalau misalnya kita tuh merasa sesuatu, coba cari kesibukan lain ya Mbak. Betul. Di luar itu. Jadi kayak teralihkan sebentar walaupun itu adalah tanggung jawab yang penting ya Mbak. Iya, kayak sejenak, kayak ibu muda itu butuh juga waktu untuk istirahat. Ini harus ingat nih, suami harus mikirin nih. Betul banget. Iya, betul banget. Kalau biasanya Mbak udah capek, pasti kan capek kan Mbak, situasi yang kayak udah jadi ibu terus kerja tuh. Ada nggak Mbak tersendiri untuk Mbak ngebalikin energi Mbak gitu? Yang menurut Mbak kayak tiba-tiba Mbak olahraga atau apa gitu? Aktivitas baru apa tuh Mbak? Waktu itu Mbak coba untuk pergi ke salon gitu, me time, kayak ngopi, jalan-jalan, kayak Mbak pergi belanja sendiri aja itu udah happy. Itu yang bikin Mbak juga jadi relax. Dan alhamdulillahnya nih ya, suami Mbak itu sangat mensupport Mbak, sangat membantu. Dia sangat tahu banget kondisi Mbak after melahirkan. Jadi kalau misalkan tiap pulang kerja nih, gak usah masak, biar aku aja, kayak gitu. Ya Allah. Gitu. Berarti kalau dapat suami yang tepat nih enaknya di sini ya Mbak. Alhamdulillahnya sih gitu ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi enjoy. Berarti betul nih Mbak, aku pernah dengar kalimat di TikTok tuh, anak nggak bisa memilih ayahnya, tapi ibunya yang bakal memilih ayahnya. Ya, betul. Itu benar. Ini tepat banget. Kerasa pas di fase kalau kita tuh ngelihat pengalaman seseorang. Kan Lila mendengar Mbak ini kan sekalian cari ilmu kan Mbak. Jadi ternyata di dunia udah dapat anak, dunia keluarga tuh memang berat, apalagi kalau misalnya nggak dapat suami yang tepat. Betul. Ini bisa aja nih posisi Mbak lagi kayak baby blues gitu. Kalau suami cuek gimana? Itu kan Mbak. Pasti kan makin stres. Terus ya udah muncul kasus-kasus perselingkuhan salah satunya kan Mbak. Gitu ya Allah. Nah berarti menurut Mbak support system itu penting ya Mbak? Penting banget.
dari kita yang merasa capek kerja tadi terhadap karir kita, terus kita udah punya anak gitu. Kalau nggak ada support system, pasti mood kita juga jadi down. Betul. Jadi untuk saat ini yang selalu mensupport Mbak itu suami Mbak. Betul, saat ini ya. Jadi kayak dari awal tuh dia selalu nanya, mau makan apa? Istirahat aja, biar aku aja yang masak, atau misalkan biar aku aja yang nyuci piring, biar aku aja yang beresin rumah, kayak gitu. Udah fokus aja ngurus anak, kayak gitu. Ajak main aja, kayak gitu. Terus kalau misalkan tiba-tiba Mbak tantrum, kan bukan cuma Mbak ini ya tantrum, tapi ibunya juga tantrum tuh. Nah, jadi waktu Mbak lagi tantrum tuh ya udah anak sama bapaknya gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tuh koneksi banget nih kalau ibunya itu kayak lagi tantruman, itu kan ke anak nih jadinya, anak rewel. Jadi yang ditenangin bapaknya ini ibunya dulu, baru anaknya. Jadi kalau ibunya udah tenang, udah enjoy, udah relax, anaknya tenang. Gitu. Penting berarti, aku harus catat. Cari suami yang benar. Betul. Ya enggak. Sama satu lagi ya Dila ya, kalau kebetulan kan Mbak sama suami Mbak ini kan jaraknya udah cukup nggak begitu jauh sih, 6 tahun. Jadi mungkin faktor dewasanya lebih mateng gitu. Terus jiwa sabarnya lebih luas. Karena kan Mbak tantruman nih. Anaknya tantrum, ibunya tantrum, bapaknya harus penuh sabar. Nah, jadi ya selama ini bapaknya tuh sabar kayak gitu. Alhamdulillahnya ya gitu. Mbak pun ada support systemnya. Support system itu penting, dan kalau kita mau cari support system yang cocok untuk kita harus benar-benar menyaring agar nggak salah pilih. Betul. Oke Mbak, pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi motivasi Mbak untuk hari ini. Apa sih Mbak untuk pendengar podcast kita hari ini tentang bagaimana mungkin tips atau motivasi bagi ibu-ibu yang baru menjalani perubahan yang terjadi pada dirinya, memiliki anak gitu, sama mereka yang punya karir tersendiri untuk membagi waktu. Apa yang ingin Mbak sampaikan untuk podcast kita hari ini? Oke, kalau untuk tipsnya ya, buat kalian teman-teman semua yang baru menjadi ibu dan kalian juga seorang working mom, aku cuma mau bilang kalian hebat. Kalian mampu meninggalkan anak kalian di tengah-tengah kesibukan kalian, dan itu luar biasa. Kita harus mengapresiasi diri sendiri, Dila. Jadi untuk ibu dan diri sendiri itu pun kita juga harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Dan buat teman-teman semuanya tetap semangat. Untuk tipsnya itu sendiri, kalau aku lebih ke aku harus cari support systemku. Aku suamiku. Mungkin kalian bisa suami, bisa orang tua, bisa anak gitu. Terus kalian harus punya me time, enjoy sama diri kalian. Terus punya tetap nikmatin hidup kalian gitu, walaupun kalian punya anak, walaupun kalian tetap kerja. Nah, kalian tetap harus punya waktu untuk diri sendiri biar nggak stres. Oke, gitu. Terima kasih Mbak. Ini cukup menyentuh ya. Dia agak sedikit sedih pas mikir kayak aku bisa nggak ya di fase kayak gini nanti, karena bisa berat ya Mbak. Karena memang awal-awal kayak wah aku hamil nih gitu waktu itu ya. Bisa nggak ya jadi ibu kayak gitu, bisa nggak ya ngurus anak, apalagi ya anak laki-laki itu lebih susah lagi ngurusnya daripada yang perempuan ya Mbak. Nyusunya, rewelnya, melahirkannya. Nah, cuman balik lagi ya, karena kan kita bakal di fase itu, mau nggak mau kita tetap harus menjalaninya. Jadi waktu itu kayak Mbak mikir, aduh ya ampun, aku bisa nggak ya jadi ibu, kira-kira ilmu-ilmu apa ya yang harus aku pelajarin gitu untuk ngurus anak. Terus kira-kira aku bisa nggak ya menyusui anak aku ini sampai 2 tahun kayak gitu. Terus ternyata pas melahirkan ya udah, ternyata tuh beiring waktunya aja gitu, langsung ngalir aja. Oh, ternyata aku bisa loh. Berarti memang kita tuh harus mencoba. Jangan harus kita pikirkan aja, tapi kita coba untuk tahu benar atau enggaknya pas kita jalanin itu. Oke, baik, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Kita akan membahas kalau misalnya ngejalanin perubahan itu tetap dijalanin apapun rintangannya, tapi tetap nomor satu adalah orang yang di sekitar itu yang akan menjadi support penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak menemukan orang yang tepat,
pasti juga kita bakal yang namanya down ya Mbak. Betul. Jadi harus pintar-pintar memilih dalam berkeluarga. Betul banget. Iya kan, Jangan sampai kita stres karena ngurus anak, terus tiba-tiba stres juga ngurus suami, yang suami ya bodoh amat gitu. Iya. Itu yang menyebabkan kita baby blow sebenarnya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman podcast Simpang 5. Sampai berjumpa di next episode selanjutnya. Dan see you next time. Terima kasih. Bye-bye.